Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hanafi. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi UIN Riau, semester 1 dan dari kelas 1A. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membaca peta, kemudian yang kedua analisis peta, yang ketiga interpretasi peta, yang keempat hal-hal yang dapat dibaca dari peta. Baik, yang pertama yaitu cara membaca peta. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam membaca peta, antara lain yang pertama yaitu isi peta dan tempat yang digambarkan melalui judul. Kemudian yang kedua yaitu lokasi daerah, ketiga arah, yang keempat jarak atau luas, yang kelima ketinggian tempat, yang keenam kemiringan lereng, yang ketujuh sumber daya alam, dan kedelapan pemandangan alam seperti daerah berelief. Selanjutnya kita dapat menafsirkan peta yang kita baca, yaitu sebagai berikut. Satu, peta yang banyak gunung atau pegunungan dan lembah atau sungai menunjukkan bahwa daerah itu tinggi berelief kasar. Kemudian yang kedua, alur-alur yang lurus menunjukkan bahwa daerah itu tinggi dan miring. Jika alur sungai berkelok-kelok menunjukkan daerah tersebut berelief datar. Kemudian yang ketiga yaitu pola atau kerucut. Pola atau kerucut pemukiman penduduk yang memusat dan melingkar menunjukkan daerah itu kering atau sulit air, tetapi di tempat-tempat tertentu terdapat sumber-sumber air. Kemudian kedua itu analisis peta. Analisis peta adalah proses melihat susunan dan struktur data peta. Dalam proses ini peneliti mempersiapkan data untuk dapat diolah kembali oleh pengguna. Analisis peta dilakukan dengan menggunakan metode sistematis untuk melihat tren dan pengelompokan berbagai jenis data dalam peta. Contoh analisis data yaitu peneliti melihat kepadatan penduduk melalui simbol titik yang ada pada peta. Kemudian yang ketiga yaitu interpretasi peta. Interpretasi peta adalah proses memaknai atau menafsirkan data yang ada pada peta. Interpretasi melibatkan proses pengambilan kesimpulan, generalisasi, korelasi, dan sebab akibat dari data-data yang tergambar pada peta. Contoh interpretasi peta yaitu seorang peneliti menginterpretasikan atau menafsirkan beberapa peta untuk melihat adanya hubungan antara tipe jalan dengan angka kemacetan. Kemudian keempat itu hal-hal yang dapat dibaca dari peta. Yang pertama itu penampakan pokok. Berbagai penampakan pokok dalam peta dapat kita baca dan tafsirkan dari simbol-simbol yang terdapat pada peta. Penampakan pokok pada peta mencakup penampakan alam, sosial, dan ekonomi. Berbagai penampakan tersebut terwakili secara sederhana oleh simbol yang telah dibuat. Misalnya, yang pertama kota, puncak gunung, pelabuhan, bandara yang diwakilkan oleh simbol titik. Kemudian yang kedua, sungai, jalan, batas wilayah yang diwakili oleh simbol garis. Kemudian yang ketiga, danau, waduk, lahan pertanian yang diwakili oleh simbol area. Kemudian yang kedua, jarak. Suatu penampakan pokok pada peta dapat kita baca jaraknya dengan menggunakan informasi skala yang sudah terdapat pada peta. Beberapa hal yang dapat kita ketahui jaraknya, misalnya yang pertama yaitu jarak lurus pada objek antar titik, yang kedua jarak berkelok pada simbol-simbol garis. Kemudian yang ketiga yaitu arah. Untuk menentukan arah di lapangan kita dapat menggunakan alat bantu, misalnya orientasi pada peta dan kompas. Kemudian yang keempat itu lokasi. Lokasi suatu objek pada peta dapat kita ketahui dengan antara lain yang pertama yaitu paralel meridian, yang kedua jarak dan jarak, yang ketiga arah dan jarak, yang keempat arah dan arah. Kemudian yang kelima yaitu ketinggian.
Peta menyajikan ketinggian yang dapat kita baca dan tafsirkan melalui titik-titik trimulasi, titik ketinggian, dan garis kontur. Demikianlah penjelasan dari saya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.